Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin sahabat Gesidar rahimakumullah. Indonesia adalah negara dengan keragaman yang luar biasa, baik dari segi suku, budaya maupun agama. Meski beragam, bangsa Indonesia telah menjaga persatuan dan kesatuan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Namun belakangan ini muncul ancaman bagi kebinekaan kita, yaitu paham-paham radikal dan intoleran yang dapat memecah belah bangsa. Paham-paham radikal dan intoleran ini kerap kali menyebar melalui penyalahgunaan tafsir ajaran agama. Mereka cenderung memonopoli kebenaran dan menganggap kelompok lain sebagai kafir atau sesat. Sikap eksklusif dan truth claim ini berpotensi menimbulkan konflik dan disintegrasi bangsa. Belum lagi akan semakin terasa ketika moderasi beragama dihadapkan pada tantangan perkembangan digitalisasi, penyebaran informasi yang semakin hari dirasakan semakin besar, cepat dan masif, sehingga konten-konten moderat sering tergerus oleh derasnya arus informasi provokatif dan menyesatkan yang justru mendominasi peredaran di media sosial dan di dunia maya. Alhasil, pesan-pesan moderasi beragama seringkali hanya menjangkau kalangan terbatas saja. Hadirin, uraian singkat yang telah kami paparkan menggugah hati kami untuk menyampaikan syarahan dengan tema penguatan moderasi beragama melalui platform digital dengan landasan firman Allah. Quran Surah Al-An'am ayat 108 yang akan dibacakan oleh qari kami sebagai berikut.
Thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sahabat Desidar rahimakumullah. Diriwayatkan Abdul Ar-Razzaq dari Qatadah menyebutkan bahwa asbabun nuzul Quran surah Al-An'am ayat 108 adalah pada suatu ketika orang-orang Islam mencaci maki berhala, sembahan orang-orang kafir. Kemudian Nabi melarang mereka. Dalam tafsir Al-Wajiz karangan Profesor Dr. Wahba Az-Zuhairi menyebutkan bahwa ayat ini secara khusus ditujukan kepada kaum muslim tentang bagaimana seharusnya bersikap menghadapi sesembahan kaum musyrik. Dan janganlah kamu wahai kaum muslim memaki sesembahan seperti berhala-berhala dan lainnya yang mereka sembah selain Allah, karena jika kamu memakinya maka akibatnya mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa berpikir dan tanpa dasar pengetahuan. Era globalisasi dan perkembangan zaman tentu membuka peluang dalam penerapan paham moderasi beragama. Kemunculan era digital menuntut banyak penyesuaian, termasuk dalam penyebaran paham moderasi beragama. Ketika ditelusuri secara saksama asbabun nuzul dan penafsiran para mufassirin Quran surah Al-An'am ayat 108 menjadi landasan fundamental dalam memberikan penguatan pemahaman moderasi beragama kepada seluruh elemen masyarakat. Janganlah kamu mengolok-olok sesembahan orang lain. Setiap orang di dunia maya dan di dunia nyata, di ruang-ruang publik dan private sekalipun, dituntut untuk saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghargai, dan saling menghormati. Yang dalam dimensi kearifan lokal Bugis disebut sipaka tahu, sipaka lebih, kesibalean, rilalen adecegen. Pemaknaan terhadap larangan mengolok-olok adalah implementasi sikap moderasi beragama. Bak jamur di musim hujan, fenomena anti moderasi terus merajalela di internet dan media sosial. Paham radikal dan ekstrim tersebut dapat melemahkan pemahaman serta ideologi bangsa terhadap nilai-nilai toleransi. Lebih lanjut, paham ini dikhawatirkan akan diwujudkan dalam bentuk aksi terorisme dan bom bunuh diri. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melawan dan menangkal penyebaran narasi-narasi radikal di dunia maya. Hadirin, mari kita selami firman Allah. Quran surah Ali Imran ayat 104 sebagai berikut. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lagi Maha Agung. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sahabat Gesida rahimahumullah. Menurut Andre Gurutta Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab LC.MA dalam tafsir Al-Misbah jilid 2 halaman 210 dijelaskan bahwa ayat tersebut menggunakan dua kata yang berbeda dalam rangka perintah berdakwah. Pertama adalah kata yada'una, Yakni mengajak. dan yang kedua adalah kata ya'muruna, yakni memerintahkan, melawan sikap radikalisme dan ekstremisme yang jauh dari sikap moderat, merupakan upaya untuk mencegah keburukan Dan mengajak kepada kebaikan. serta menjadi suatu kewajiban karena keberadaannya dapat mengancam generasi penerus bangsa. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk melawan sikap ini adalah dengan penguatan moderasi beragama di media sosial. Hadirin, sebagai kesimpulan, kami untai dalam sebuah akronim PBB. P. Perkuat kolaborasi dengan influencer kampanye moderasi beragama di berbagai platform media sosial. B. Buat channel YouTube dan podcast kampanye moderasi beragama. B. Buat aplikasi moderasi beragama. Terakhir dari kami, Si Ating 5, si Ton Raola, Terstibel Leang, saling berpegangan. Berjalan bersama. tanpa saling mengkhianati. Demikian syarahan dari kami. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi